Dianya sendiri yang nikah. Tumben nggak bilang-bilang. Orang karena dia kalau udah ada apa-apa dari dulu tuh bilang-bilang sama saya. Iya. Mendadak apa ya? Kok nggak muncul ya? Wah. Jam kedua kosong. Ini udah kan ya berarti mas? Apa? Udah live? Udah. Berarti ini udah record kan? Aku belum buka PPT-nya. Soal ujiannya obat? Hah? Soal Oh, enggak, ya lumayan nih. sama rutin. Aduh, aku nggak perhatiin. Ya mirip-mirip lah. Aku ngasih caption dulu. Ini tadi Mas Dedi nggak masuk ya? Oh iya, bener. Ya saya juga. Iya bener. Tadi mau nelfon Mas Yulis, oh iya nomor teleponnya nggak ada. Mau lewat info Facebook paling dia udah berangkat jam 7:30. Kan setahu saya Mas Yulis suruh ngajar jam kedua saja daripada jam kedua kosong. Iya. Jam pertama nggak kosong nggak masalah. Karena teman-teman pada nggak telat, malah nggak berangkat. Ini apa sih? Biasanya nggak kayak gini. Orang Korea itu. Ini kok nggak bisa dibuka? Download, open. Oh bisa. Yuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Minggu lalu kita sudah belajar tentang efek kehadiran media massa terhadap khalayak. Ada efek langsungnya itu ada efek ekonomis, efek sosial, efek penjadwalan kegiatan sehari-hari, kemudian efek hilangnya perasaan tidak enak, dan juga efek menumbuhkan perasaan tertentu. Nah, kemudian ada 3 jenis efek lainnya lagi. Apa tuh Mas Dohirul? Kognitif, efektif, dan behavioral. Ya, benar. Tadi sama Mas Yuris cepet juga ya? Katanya ngobrol-ngobrol tentang mau bikin molen gitu. Aduh, dengar aku. Ya, dia cerita tadi di situ. Malah ngobrol tentang bisnis. Dari materinya ini Heeh. sama persis sama yang modul 8 ini. Jadi enak. Iya. Oh, Mas, ini udah yang kalau di komunikasi massa modul 8 kemarin. Berarti udah Mas. Oke, ya udah tinggal review aja. Enak ya. Iya, soalnya tadi aku kan baca kan di ruang sana terus, loh sama ini tadi aku juga nerangin ini kayak gitu. Ya, bagus. Kan memang diambil yang saling berkaitan. Terus masalah molen tadi kan, ya kan masalah maklum kan tanya-tanya Mas, semester depan apa ngajar lagi? Oh, saya pulang apa besok Mas? Oh iya tau, udah pulang tau, aku nggak tahu. Agustus. Enggak apa Mas. Terus Mas Yuris mau bikin usaha gitu? Enggak, terus tanya-tanya maksudnya kan terus tadi masalah apa masalah beasiswa tadi. Mas Yuris dapat beasiswanya dari mana sih? Ya, sempat dari kampus. Dia kan itu. Terus minggu-minggunya dari yaitu masalah kalau maksudnya orang Indonesia itu harusnya maksudnya itu jangan dikasih pekerjaan berat, maksudnya dalam arti berat itu jangan kayak pekerjaan manufaktur gitu. Karena kan kebanyakan orang-orang desa kan pinternya dalam mengolah makanan. Jadi kalau menurut saya, kalau saya malah kira molen masa gitu terus Mas. Oh iya molen juga bagus Mas. Dia kan hidupannya di Bandung, emang Bandung franchise-nya kayak apa? Penjualan yang inovasi-inovasi seperti itu kan bagus, memang mahasiswanya kan banyak. Saya bilang, kalau molen saya punya gambaran namanya sendiri. Kalau molen selama ini kan terkenal identik dengan bisa
Nah kalau menurut saya bukan hanya pisang saja, tapi dalamnya dikasih singkong, terus kacang, selabu juga bisa, terus ubi juga bisa. Pokoknya Iya. ya pokoknya prioritasnya jangan cuma pisang. Goguma molen nih kayak Nah enak ya. itu juga bisa, maksudnya kan terus kacang hijau juga bisa. Terus kenapa ya bilang itu? Soalnya kebanyakan orang kan ingin yang baru, masih baru. Nah itu terapkan. Maksudnya kalau molen biasanya pisang kan biasa-biasa aja, tapi kalau ada gebrakan baru seperti ini mungkin orang kan penasaran sepertinya gitu. Nah dari yang biasa ini kita ubah menjadi yang variasi. Setelah itu kita lihat tampilannya, karena orang mau membeli kan karena sampunya bagus. Oke saya beli, setelah itu dirasakan, oh kok enak, suatu saat datang lagi, pernah gitu. Saya jualan molen aja deh di sini. Terus gimana Mas? Ya nanti ya saya kalau seperti itu sih ya mungkin ya kalau saya udah menikah nanti untuk buat istri saya, malah bagus itu. Karena kan kalau Mas Yuri backgroundnya kan elektro, jadi kan itu juga bagus. Terus masalah pokoknya masalah kayak ya kayak franchise seperti itu. Oke, kembali ke sini. Kenapa sistem media di Cina itu beda dengan sistem media di Amerika? Terus beda lagi dengan di Korea Utara. Beda dengan Korea Selatan. Kenapa? Mungkin dipengaruhi karena bentuk pemerintahan suatu negara tersebut. Benar. Jadi dari sistem itu sendiri kan ada subsistem. Nah subsistemnya itu contohnya adalah ideologi atau bentuk pemerintahan atau ya politik pemerintahan negara itu sendiri. Dan itu akan mempengaruhi jenis medianya. Kalau kita lihat dari sini, ini adalah sebuah siklus. Jadi dia muter gitu. Awalnya dari sini ada social factor interaction, ada kualitas medianya itu kayak gimana, apakah dia independen, tidak independen, gimana filosofi politikal yang dianut oleh negara itu. Kalau misalnya di Korea Utara itu filosofinya adalah ide Juche yang independen, self apa istilahnya, pokoknya dia ngelakuin semuanya dengan independen. Terus kondisi ekonominya gimana, apakah lebih banyak, apakah di negara tersebut banyak pengusaha-pengusaha yang punya modal untuk membuat media massa, atau ternyata orang-orang di sana itu miskin. Oh jadi maaf ya. Makanya jangan Korea Utara jangan dicontohkan. Oke. Bagaimana bentuk kebudayaannya? Nah itu semuanya akan mempengaruhi social factor interaksi sosial ya. Kemudian dia akan menciptakan jenis-jenis media massa yang seperti apa, melalui newspaper, magazine, radio, television, segalanya. Itu membentuk function, news and information and analysis and interpretation, direction and specialism, bla bla bla. Oke. Jelas ya Mas? Ya benar. Jadi itu komanya pokoknya lanjut terus. Ada 4 jenis teori atau konsep media massa yang dikemukakan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm. Yang pertama adalah teori pers otoriter. Dari kata-kata yang otoriter sudah terlihat jelas bahwa di sini media massa mendukung dan mengembangkan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa dan untuk mengabdi kepada negara. Apakah di Indonesia pernah mengalami seperti ini? Pernah. Pada masa Soeharto ya. Di sini media massa tidak boleh melakukan kritik terhadap mekanisme pemerintahan dan pejabat yang sedang berkuasa. Asumsi dasarnya adalah ini: manusia tidak dapat berdiri sendiri, jadi mereka harus lebih mengutamakan kelompok daripada individu. Negara adalah pusat dan pengetahuan dan kebenaran dicapai melalui interaksi individu yang terkontrol dan terarah, dikontrol oleh negara. Jelas.
Oke. Yang kedua adalah teori liberal, yakni merupakan kebalikan dari teori otoriter. Orang-orang yang mengembangkan teori liberal ini adalah Milton, Locke, dan Mill. Asumsi dasarnya adalah manusia itu bebas. Dia dilahirkan sebagai makhluk yang bebas. Oleh karena itu, dia bebas untuk berbicara apapun sesuai dengan rasio dan akalnya. Dia bebas menyampaikan apapun yang dia inginkan. Di sini tujuan media adalah untuk memberikan penerangan, menghibur, menjual, menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah, serta untuk mengecek atau mengontrol pemerintah. Kita bisa temui ini di mana? Amerika. Di Amerika. Amerika ikut campur terus. Yang ketiga adalah teori tanggung jawab sosial. Sebenarnya ini adalah pengembangan dari teori liberal. Karena waktu itu dengan adanya teori liberal, orang-orang jadi merasa, wah tapi ini terlalu bebas, kita harus membatasi kebebasan media massa. Makanya muncul teori tanggung jawab sosial, di mana kebebasan pers itu harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Kontrol media adalah pendapat masyarakat, tindakan konsumen, dan etika-etika profesi. Media massa yang menyiarkan berita-berita yang sensasional, terus ternyata itu berita nggak benar. Kadang masyarakat karena dia udah paham, udah pintar, dia akhirnya menyampaikan feedback ke media massa tersebut. Wah nggak bener nih kak. Dan di sini masyarakat juga bisa memiliki kontrol, misalnya dengan tidak membeli lagi majalah tersebut, tidak menonton lagi acara tersebut sehingga ratingnya jadi rendah. Di situ adalah bentuk kontrol masyarakat terhadap media massa. Teori yang terakhir adalah teori Soviet totalitarian. Sesuai dengan namanya Soviet, maka ini juga ditemui di Uni Soviet pada masa itu, dan juga East Europe, Eropa Timur. Tujuannya adalah untuk membantu suksesnya dan berlangsungnya sistem sosialis Soviet, khususnya kelangsungan diktator partai. Pihak yang dapat menggunakan media massa adalah partai yang setia dan anggota partai ortodoks. Bedanya sama otoriter apa? Kalau otoriter itu partai yang sedang berkuasa saat itu. Contohnya? Seperti Mesir. Suatu saat dia kan bisa pulih, tapi kali ini nggak bisa. Soviet selamanya akan tetap Soviet terus. Hebat. Ya, tapi yang membedakan antara media di bentuk otoriter sama totalitarian itu adalah kalau di otoriter, media itu bisa dikuasai oleh pihak swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah. Walaupun akhirnya media tersebut dikontrol oleh pemerintah. Tapi kalau di Soviet totalitarian, media itu semuanya dikuasai oleh pemerintah. Kayak di Korea Utara. Berarti kalau otoriter kayak di Mesir gitu ya? Iya, negara-negara Islam. Negara Islam itu otoriter semua. Nggak boleh, demokrasi nggak boleh. Baik. Seperti di Malaysia kan seperti itu. Kalau sekarang saya tanya, kalau di Indonesia berarti demokrasi itu tanggung jawab sosial. Oke. Itu artinya kan demokrasi. Demokrasi kan ngarahnya ke politik. Untuk konteks media massa, tanggung jawab sosial. Gitu. Tanggung jawab sosial. Bisa, sebenarnya itu kalau menurut buku ini, ya, jawaban yang mendekati itu adalah teori tanggung jawab sosial. Tapi sekarang ini enggak. Indonesia itu, ya. Kapitalis. Ini buku zaman kapan sih? Enggak zaman kapan, Mbak. Ya buku kan berusaha menyimpulkan sesuatu yang. Loh, tapi di sini tuh dibilang kayak berdasarkan garis-garis besar haluan negara. Emang sekarang kita masih pakai GBHN apa? Ya dulu, maksudnya sistem pers Indonesia sama apa dulu kan masih memakai seperti itu. Untuk saat ini apa pernah ada publikasi tentang apa hukum-hukum pers kalau dia nggak membaca? Kan sekarang kan hanya yang berkuasa pers, antara pers sama KPI aja. Iya, berarti ini perlu dipelajari nggak usah? Ya, perlu bisa dibaca sendiri. Ya. Jadi sistem pers di Indonesia tuh, deskriptif, normatif aja. UUD 45 memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat.
Kontrol terhadap media massa pada pers Indonesia itu adalah lembaga pengadilan dan kode etik profesi. Wah, selesai. Mari kita latihan. Oh, sebentar. Halaman 913. Ada istilahnya hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi. Hak tolak itu dimiliki oleh wartawan karena profesinya. Jadi misalnya dia menolak untuk mengungkapkan narasumbernya, nama narasumbernya. Kemudian hak jawab itu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Banyak ya kasusnya, contohnya. Hak koreksi, untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers. Jadi dia klarifikasi. Oke. Ada pertanyaan untuk kegiatan 1? Kalau gitu, mari kita ke latihan soal. Iya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tujuan utama pers otoriter: mendukung kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Benar. Mengabdi pada negara. Memberikan informasi. Salah, karena informasinya sebenarnya dimanipulasi. Oke. A. Tujuan utama pers liberal: memberikan informasi. Benar. Menghibur. Mengontrol pemerintah. Benar juga. Benar. Jadi 1, 2, 3. Kewajiban media massa Indonesia adalah mempertahankan, membela, dan mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. 2. Menumbuhkan persaingan bebas tanpa batas. 3. Menjadi penyalur pendidikan umum yang khusus. 1 dan 3. 1 dan 3. Yang 2 itu yang salah adalah tanpa batasnya ya. Walaupun bebas tapi ada batasnya. Yang keempat, hal yang dilarang dalam pers liberal: pencemaran nama baik. Benar. Pornografi dan tidak sopan. Memberitakan pejabat. 3 salah. Salah. Jadi jawabannya 1, 2. A. Hal yang dilarang pada pers Indonesia atau pers Pancasila adalah menghina kepala negara. Benar. Memberikan aparat pemerintah atau negara yang memberitakan aparat yang sedang bertugas. Salah. Memberitakan unsur sara. Benar. Jadi 1, 3 ya. B. Pihak yang dapat menggunakan media massa pada sistem pers Soviet komunis adalah partai yang setia, partai yang ortodoks. Nah, itu yang nomor 3 yang anggota masyarakat yang mendapat izin ini berarti maksudnya yang otoriter. Ya. Jadi jawabannya A. 1, 2. Kontrol terhadap media massa pada pers Indonesia adalah lembaga pengadilan, kode etik profesi. Yap. B. Kontrol terhadap media massa pada pers tanggung jawab sosial adalah Benar semua. 1, 2, 3. benar semua. Mungkin nggak jawabannya ternyata pakai bahasa Inggris semua, nggak ada istilah Indonesianya. Dia palinnya jadi community. Ya pasti tahu kalau seperti ini. Oh, oke. Keren. Ini kan dari singkat-singkatannya yang penting kata kuncinya ada opini action. Oke, langsung lanjut ke kegiatan belajar 2. Tadi udah belajar sama Mas Yuris ya. Jadi saya akan mendengarkan presentasi dari Mas Dohirul. Kalau yang ini belum. Oh, belum ini. Kan yang modul 8 kemarin. Oh, tapi dia tadi aku baca pas ini dia bilang, "Loh, sama ini tadi aku nerangin ini," kayak gitu. Iya, itu semester apa? Modul apa? Saya tadi modul 8 ini udah pernah dipelajari loh. Loh, kok pernah? Iya, komunikasi massa pertemuan modul 8 kemarin. Ke-7 kemarin. Iya ya ke-7, tapi modul 8. Oke, jadi teori difusi inovasi. Difusi tahu ya artinya? Ya kan udah pernah aku bahas waktu di tugas kemarin. Ya, berarti apa ini yang harus dibahas lagi? Oke, sasarannya dulu awalnya itu adalah di Amerika itu para anggota masyarakat pedesaan, petani-petani.
Usaha difusi inovasi pertama kali dilakukan di Amerika pada tahun 20-an dan 30-an berhubungan dengan kesehatan, pertanian, dan sosial politik. Rogers dan Shoemaker pembuat sepatu, mengemukakan bahwa asumsi teori difusi inovasi dalam proses penemuannya melalui pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi. Jadi, ada 4 tahap ada 4 tahap di mana teori difusi inovasi itu terjadi. Yang pertama adalah pengetahuan. Harus ada kesadaran di dalam individu akan adanya inovasi. Dia punya pemahaman tertentu. Kemudian habis itu persuasi. Setelah dia paham, dia akan membentuk sikap, setuju atau tidak setuju. Kemudian tahap yang ketiga adalah keputusan. Apakah dia akan menerima atau menolak inovasi tersebut? Dan yang keempat adalah konfirmasi. Individu di situ mencari penguatan terhadap keputusan yang telah dibuatnya. Kalau kita lihat di halaman 924, di situ ada gambar untuk menyediakan teori difusi inovasi. Ada antecedent. Antecedent ini adalah variabel perantara, variabel antara. Jadi bukan variabel utamanya. Ada 2 hal. Ada yang pertama adalah variabel penerima, meliputi demografisnya seperti apa, kemudian usia penerimanya itu seperti apa, jenis kelaminnya gimana, dan variabel sosio-psikologis lainnya. Sedangkan dimensi inovasi, nah ini istilah-istilahnya aja yang perlu diketahui. Ada kompleksitas atau complexity, kesesuaian, compatibility, kemungkinan dicoba, triability, kemungkinan diamati, observability, ya. Dulu keluar. Iya lah. Dulu ada komunikasi inovasi semester 4. Kesesuaian, compatible tidak, sesuai atau tidak. Kompleksitas, complexity, kemungkinan dicoba, triability. Kemungkinan diamati, mengamati, observe, jadi observability. Kemudian setelah adanya variabel antara ini, ada juga variabel media. Kayak misalnya jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media, dan lain-lain. Yang terakhir adalah efek difusinya atau variabel efek. Ada 4. Apakah itu bersifat temporal? Yakni menunjukkan pola adopsi gagasan-gagasan baru dalam jangka waktu. Jadi awalnya cuman sedikit orang yang mengadopsi, kemudian lama-kelamaan kayak misalnya petani dikenalkan traktor gitu ya. Ya kan ya, contoh gampangnya gitu ya. Dia kan pertama-tama dia mengetahui dulu, oh traktor tuh ternyata bisa menggantikan kerbau untuk membajak. Terus dia membentuk sikap, gimana ya, kira-kira mau pakai traktor nggak ya? Gitu. Terus akhirnya dia memutuskan, oke, karena kayaknya traktor itu lebih cepat, lebih efisien, makanya aku mau pakai traktor. Yang terakhir adalah konfirmasi, mencari penguatan. Apakah ketika dia sudah memutuskan untuk memakai traktor, hasilnya benar-benar lebih baik daripada menggunakan kerbau, hasilnya lebih efisien? Nah, efeknya itu bisa dikategorikan menjadi 4. Efek yang pertama adalah temporal. Awalnya cuma petani-petani sedikit aja yang pakai traktor, tapi lama-kelamaan karena petani yang lain lihat, wah hasilnya ternyata lebih bagus ya, lebih efisien, makanya yang lainnya juga kepengen. Akhirnya semakin banyak yang menggunakan traktor. Yang kedua ada efek spasial. Awalnya cuman di daerah-daerah pertanian yang dekat dengan kota, karena mereka mampu membeli traktor. Nah, tapi lama-lama space-nya semakin luas ke daerah-daerah yang pedesaan gitu. Itu efek spasial. Kemudian ada efek struktural. Di sini lebih
menunjukkan ke apakah itu 2 tahap atau komunikasi banyak tahap. Dan yang terakhir adalah efek fasal, yakni mengacu pada fase-fase dalam proses adopsi. Hampir sama kayak yang tadi, pengenalan, informasi, evaluasi, percobaan, dan keputusan. Oke. Yang kedua adalah teori uses and gratification. Kalau baca di sini rumit. Tapi dari penggunaan dan pemenuhan. ya, gampangannya seperti itu. Uses and gratification. Teori ini tertarik pada apa yang dilakukan orang terhadap media. Apa yang mendorong khalayak untuk menggunakan media. Memusatkan pada penggunaan atau uses dan pemenuhan, gratification. Asumsi dasarnya ada 4. Khalayak dianggap aktif, kemudian media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain, kemudian banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari satu yang diberikan. Ya, baca sendiri aja. Paham ya? Capek loh, Kak. Baca terus capek loh. Makanya nggak usah dibaca. Poin-poinnya aja. Ya, itu poin-poinnya. Halaman 928 ada diagram yang bisa bikin mungkin lebih jelas. Menimbulkan kebutuhan yang melahirkan harapan-harapan. Tapi kadang ya aku baca ini tuh kayak dia tuh cuman translate gitu loh. Jadi kayak sebenarnya tuh bukan bahasa yang digunakan sehari-hari, jadi kayak bingung ini tuh artinya apa gitu. Iya nggak sih? Atau aku yang on aja? Iya, emang transliterasi dari Inggrisnya. Iya. Gak bagus ini. Berbagai pola pengharapan. Yang penting jelas. Pas uasnya gak keluar. Yang penting itu ya. Silahkan Anda buat bahasa suka Anda. Tapi gak puas nanti gak puas. Oke. Ada 2 hal utama yang mendorong munculnya pendekatan teori ini. Yang pertama adalah adanya oposisi terhadap pandangan deterministis tentang efek media. Jadi determinisme itu artinya adalah menentukan batas atau membatasi. Jadi dia hanya perilaku manusia itu didasarkan pada faktor-faktor geografis, biologis, psikologis, sosiologis, dan lain sebagainya. Jadi di sini berusaha untuk keluar dari pandangan itu. Kemudian ada keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media massa. Whatever. Nah ini yang sering ini. Ini C ya, teori agenda setting. C. Sesuai dengan namanya, agenda setting. Di sini orang cenderung mengetahui hal-hal yang disajikan oleh media massa dan menerima susunan prioritas yang ditetapkan media massa terhadap berbagai isu tersebut. Jadi kita ngikut aja, tanpa sebenarnya paham bener apa sih yang disajikan oleh media massa, apa sih tujuannya. Karena kelihatannya bagus aja kita jadi ngikut. Ini kalau kita kita ingat tentang model-model komunikasi massa, ini bisa dikaitkan dengan jarum hipodermik. Jadi di situ media massa punya pengaruh yang sangat kuat untuk mempenetrasi khalayaknya. Pengalihan berita. Iya, pengalihan isu. Ini saya juga nyatet nih, Mas. Contohnya yang sering digunakan ini, nggak di mana pun di negara-negara demokrasi. Ya. Negara demokrasi, otoriter di sini juga ya itu. Di sini sih saya nggak pernah nonton TV. Loh ini sih yang sekarang ini. Oh, yang mana? Itu yang kemarin yang mantan presiden Korea Selatan, yang Lee Myung-bak itu kan kemarin kan tersangkut korupsi. Oh iya. Terus apa? Entah terjadi apa, terus pengalihan beritanya dialihkan ke tentang pelayanan publik. Oh gitu. Jadi kasus korupsinya nggak terekspos.
sama di Indonesia sering. Iya, Lebih bener parah ya. lagi. Polisi nanti loncat ke begal, begal loncat ke ake loncat ke Ake. Iya biasa maklum. Setelah ake hilang loncat ke pembunuhan siapa itu hilang loncat lagi kemana. Oke. Ada dua efek dari teori agenda setting ini. Yang pertama adalah efek langsung. Jadi berkaitan dengan isu tersebut, apakah isu itu ada atau tidak ada dalam agenda halayak. Dan efek lanjutan, persepsi atau tindakan halayak setelah mengetahui isu tersebut. Oh, dulu mungkin orang-orang taunya di Arab tuh orangnya baik-baik semua gitu ya. Tapi karena ada suatu berita yang memberitakan misalnya ternyata di sana ada pemerkosaan gitu. Nah, di situ media massa itu juga mempengaruhi agenda setting. Nah, gitu contohnya. Pasti udah paham. Yang terakhir adalah teori kultivasi. Apa kultivasi itu? Cultivation. Kalau dilihat dari kultivnya itu ada kultur. Oh, bukan. Kalau di biologi kayaknya dulu ada kan ya? Kultivasi. Teknik penanaman kultivasi. Ada kan ya? Nggak tahu, saya lulus SMP itu udah nggak belajar biologi. Karena SMK nggak ada biologi. Coba bisa sih. Apa ya? Kultivasi. Ada kok penanaman. Apa ya? Ada kok, tapi yang kayak gimana aku lupa. Jangan bikin Google. Nggak penting ya. Kultivasi itu bisa diartikan pengolahan, penanaman, pengembangan, penguatan. Kalau di sini kan persepsi. Oh gitu. Persepsi terhadap apa yang ada di televisi, mempersepsikan apa yang ada di realitas. Maksudnya di TV itu ya itu seperti Arab dikabarkan ini padahal begitu. Iya. Oh ternyata benar. Ya, benar. Jadi media itu hampir sama ya berarti dengan teori jarum hipodermik. Jadi dia mempengaruhi khalayak. Ya kan media massa ini penggiringan opini. Teori kultivasi. Kalau di sini contohnya adalah pecandu berat, televisi membentuk suatu citra realitas yang tidak konsisten. Tapi kok di sini jadinya negatif gitu ya, stereotype. Ya emang seperti itu. Ya sih ya, benar-benar. Nah, seperti sinetron seumpama. Semudahnya itu orang meracun majikannya. Kalau di kenyataan nggak mungkin apa menyebabnya. Kalau kita meracun apa kita nanti akan dapat bayaran atau apa? Terus ini yang kasus baru-baru ini yang TKI di Arab Saudi yang mau atau yang sudah dipancung ini kan gara-gara dia menyembelih anaknya. Anaknya siapa? Majikannya. Kenapa? Saya tadi malam sempat lihat rekaman YouTube-nya diwawancarai jurnalis itu. Itu sepele. Karena apa? Karena orang itu TKI Indonesia itu dapat SMS dari Arab. Kalau kamu nggak lebih baik kamu pulang ke Indonesia. Nanti kalau nggak kamu pulang ke Indonesia, kamu akan dimutilasi sama majikan kamu dan akan dimasak. Jadi beberapa hari itu di SMS terus, SMS misterius gitu. Terus dia kan duduk di sebelah anak kecil itu. Kecil kan ya namanya Tala itu. Terus tahu-tahu disembelih yang anaknya itu. Setelah itu orang tuanya dengar itu kaget, terus pulang di jalan kecelakaan sekali. Jadi satu rumah kayak bencana itu di negara itu terus. Ya kalau di Arab ya berlaku kisos, nyawa bayarnya. Kalau di Indonesia kayak gini kan, kayak gini kan muncul pertanyaannya akan jadi polemik lagi apakah perlu dibebaskan atau tidak. Kalau saya ya udah silahkan, maksudnya emang salah seperti itu ya mau dihukum seperti itu ya silahkan, soalnya apa? Ya kalau
Maksudnya dari saya sih, kalau dari pihak keluarga yang bersangkutan pasti tidak ingin dibebaskan namanya. Tapi kalau dilihat dari kriminalitas yang dilakukannya kan, siapa orang yang nggak ingin balas seperti itu. Soalnya kan kalau diharapkan nggak mungkin kalau kita sudah melakukan hukum seperti itu terus katakanlah dibebaskan, ya berapa juga lagi TKI yang perlu dibebaskan seperti itu. Padahal kalau dari orang Arab Mbak, teman saya satu kamar kemarin cerita, kakaknya perempuan kan pernah kerja di Arab. Alhamdulillah majikannya itu baik, jadi setiap ya baik nurut, terus maksudnya apa-apa dicukupi lah, terus setiap malam itu kan dia belum tidur malam, terus majikannya itu bilang, kenapa kamu belum tidur, kata Indosanya gitu, kalau kamu belum tidur lebih baik kamu nyari cecak aja, bunuh setiap satu cecak kamu nanti saya kasih 1.000. Kan seperti itu. Iya, kan cecak kan memang sunnah Rasulnya, maksudnya musuh dari Rasul. Jadi kalau kamu bisa membunuh 1, maka kamu kan dikasih 1.000. Dapat 10 ya. Jadi setiap malam itu saudaranya teman itu ya, kalau malam mesti nyari cecak. Dia dapat 5, 10, dapat 5.000, 10.000. Terus setiap pulang katanya sekarang setiap 1 tahun sekali itu dikirim kurma dari Arab. Soalnya majikannya begitu baiknya sama dia. Jadi dia bisa, berarti ngobrolnya pakai bahasa Arab ya? Iya. Lah. Kalau itu saya udah nggak, karena dia kan lebih banyak interaksi. Alhamdulillah. Bang, ya emang pas rezeki dia dapat majikannya. Soalnya katanya orang sana Mbak, yang orang Arab asli itu baik, tapi yang maksudnya yang sering nyiksa itu malah orang Arab yang datang. Maksudnya orang Arab datang itu orang Mesir yang tetap di Arab, terus orang Emirat yang tetap di Arab, itu yang kemanusiaannya kurang. Tapi yang asli Arabnya, asli dari Arab Saudi asli itu pribumi-nya itu baik. Makanya ini kan udah penggirikan ada dia nggak tahu, maksudnya orang Arab pokoknya dicap Arab itu keras-keras semua. Padahal yang maksudnya yang bisa terlihat bukan dari Arab Saudi, tapi dari negara lain yang menetap di sana, migrasi. Iya. Teori kultivasi. Balik lagi. Jadi melalui televisi kita bisa belajar tentang dunia, tentang gimana nilai-nilai tadi, kalau orang Arab tuh kayak gimana gitu. Gak ada pertanyaan ya, kalau gitu kita langsung ke tes formatif dulu. Cepat sekali ya, kalau mahasiswanya pintar seperti ini cepat jadi. Pintar kalau diam aja, sekali ngomong menyimpang dari materi. Oke, usaha-usaha difusi inovasi pertama kali dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 20-an dan 30-an adalah dalam bidang industri sosial politik di pertanian. Teori uses and gratifications menitik beratkan kepada pemberian prioritas dalam penyusunan pesan yang ditetapkan media massa merupakan teori agenda setting. Karena di situ media massa punya kendali untuk mana yang mau dijadikan prioritas. Kayak tadi pengalian isu gitu. Tindakan kesesuaian inovasi dengan nilai-nilai yang ada disebut dengan compatibilities ya. Itulah. Menurut teori uses and gratification, anggota khalayak dianggap secara aktif menggunakan media. Hal ini merupakan persepsi tentang pemenuhan, gratification ya. Usage penggunaan. Yang secara aktif menggunakan media. Pemenuhan atau penggunaan ya? Anggota khalayak dianggap secara aktif menggunakan media. Di sini kan sudah ada menggunakannya, maksudnya menggunakan itu mengacu kepada apa? Mengacu karena pemenuhan saya, keinginan saya untuk Oke, pemenuhan. Saya juga bingung ini, maksudnya kok pemenuhan. Kesadaran individu akan adanya inovasi dan adanya pemenuhan tertentu terhadap bagaimana inovasi tersebut berfungsi merupakan efek pada tahap kognisi. Benar. Hal-hal yang mendorong munculnya pendekatan teori uses and gratification. Tapi tadi kayaknya ada determinis.
Determinis. Jadi dia pengen keluar dari variabel-variabel ya kayak geografis, sosiologis. Salah satu asumsi dasar teori komunikasi massa yang menyatakan bahwa media televisi merupakan sarana utama untuk belajar tentang masyarakat dan kultur adalah kultivasi. Ternyata iya kultur. Maaf ya tadi saya salah. Enggak, ini kan maksudnya menggabungkan kata sini. Wah, sudah selesai. Stop ya. Enggak ada yang menonton kan? Enggak ada. Enggak ada yang ditanyakan kan, Mas? Apa? Enggak ada yang ditanyakan kan? Alhamdulillah. Tanyakan semoga doanya saja mendapat A. Amin. Oh, enggak pakai min ya, enggak pakai min. A, iya.